menindaklanjuti rapat koordinasi inflasi daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual pada pagi tadi yang diikuti oleh seluruh pimpinan daerah se-Indonesia, maka sesuai arahan Gubernur Maluku Murad Ismail, maka Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Hadi Basalamah sambangi gudang Bulog yang berlokasi di kawasan Hatiwe Besar pada Senin 13 Februari 2023. Dalam kunjungannya tersebut, Basalamah turut didampingi oleh Kepala Perum Bulog Divisi Regional Maluku, Saldi Aldrin, dan jajarannya. Pada kesempatan tersebut, Basalamah menuturkan bahwa Gubernur Maluku telah menginstruksikan kepada seluruh pihak dalam kaitannya dengan pengendalian inflasi di Provinsi Maluku harus dapat dilakukan secara komprehensif dan fokus pada implementasi. Baik, terkait dengan pengendalian inflasi di Provinsi Maluku, tadi pagi jam 10 waktu Ambon telah dilakukan satu pertemuan rapat tim pengendalian inflasi nasional yang diikuti oleh para gubernur, dan pagi tadi juga mengikuti secara bersama Bapak Gubernur Provinsi Maluku bersama Pak Sekda, bersama saya selaku Ketua Tim Percepatan Pembangunan Maluku yang dihadiri oleh Kadis, Perindak, Biro Ekonomi dan Pertanian. Di mana tadi Bapak Gubernur telah menegaskan atau menginstruksikan kepada kita semua, khususnya pengendalian inflasi di Provinsi Maluku harus dilakukan secara komprehensif dan fokus pada implementasi. Berkaitan dengan itu, maka data atau kebutuhan bahan pokok berkaitan dengan akses supply, distribusi, stok, sampai dengan harga kebutuhan pokok harus terpantau setiap hari. Sehingga kita bisa mengukur indikator-indikator yang berkaitan dengan ketahanan stok kita, khususnya jelang Ramadan dan Idul Fitri. Yang kedua, tadi Bapak Gubernur telah menginstruksikan juga untuk berkoordinasikan ini dengan Bulog sebagai salah satu tangan pemerintah di dalam pengendalian stok pangan di Provinsi Maluku. Sore hari ini tepat saya bersama Pak Kadifre Bulog Provinsi Maluku bersama Pak Jaki selaku Kepala Gudang Along telah melakukan pengecekan stok, yang mana saat ini stok yang ada atau yang dikuasai oleh Bulog ada 650 ton beras. Ini dia kualitas medium. Dan tanggal 15 akan masuk lagi carry over sebanyak 3.000 ton untuk penguatan ketahanan stok di Provinsi Maluku. Dan ini secara kontinu akan masuk di Provinsi Maluku di dalam rangka pengendalian stabilisasi harga bahan pokok. Yang kedua, bukan saja di gudang Bulog, buffer stok ini juga ada di gudang Tulehu dan jumlahnya juga hampir mendekati 1.000 ton. Ini semua adalah langkah-langkah yang diperintahkan Pak Gubernur untuk antisipasi. Nanti berkaitan kenaikan harga, maka Bulog akan siap untuk melakukan operasi pasar. Yang berikutnya untuk bahan kebutuhan pokok lainnya seperti gula, minyak goreng dan seterusnya, termasuk terigu, Bulog juga telah melakukan koordinasi, dan tadi juga kami telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, dengan Pak Dirjen dan Pak Direktur untuk prioritas Maluku untuk melakukan supply. Supaya stabilisasi harga ini bisa kita kendalikan dengan bagus, maka langkah-langkah ini terus akan kita koordinasikan. Jadi setiap hari pantauan kita lakukan, tapi bukan cuma harga, tetapi stok juga harus kita kuasai. Sehingga kita bisa memproyeksikan ketahanan stok ini berapa lama ketahanannya. Poin yang berikut dengan Pelindo juga kita telah memprioritaskan berkaitan dengan proses bongkar muat. Jadi setiap kali bahan pokok yang dibongkar muat di pelabuhan Ambon, Pelindo, itu menjadi skala prioritas. Nah, untuk itu pengendalian inflasi kita di bulan Februari nanti kita akan juga optimalkan untuk menjaga seperti apa akses supply, pasokan, tentu dengan harga. Nah, intervensi program-program yang kita lakukan antara pemerintah Provinsi Maluku dan kabupaten dan kota Ambon dan Tual ini terus kita jalankan, termasuk anggaran-anggaran yang berkaitan dengan intervensi mengenai inflasi. Nah, poin yang terakhir juga Pak Gubernur menyampaikan ini harus selalu dikoordinasikan. Data harus valid, dan yang paling penting Bapak Gubernur perintahkan tadi adalah bagaimana implementasi di lapangan. Jadi pasar yang menjadi representasi pemantauan harga kebutuhan pokok itu benar-benar kita ketahui dan kita pantau setiap hari. Teman-teman para distributor juga nanti kita akan instruksikan untuk selalu
mensuplai bahan kebutuhan pokok secara teratur ke pasaran dan tidak mempermainkan harga. Sehingga ini bisa terjamin stabilisasi harga di tingkat masyarakat. Ini upaya-upaya inilah yang selalu disampaikan oleh Bapak untuk menjaga akses supply, pasokan kita, dan sampai kepada harga dan stok. Kalau ini kita bisa kuasai, kita bisa mapping di 11 kabupaten kota, maka inflasi di bulan Februari kita bisa jaga, khususnya yang bersumber dari bahan pangan pokok atau volatile food. Misalkan di bulan Januari inflasi kita deflasi 0,17%. Artinya sumbangan bahan pangan atau volatile food itu kita bisa jaga dengan baik. Penyumbang kemarin adalah yang berkaitan dengan administrasi price. Artinya akses transportasi dan seterusnya. Itu yang berimpact terhadap inflasi kita di Provinsi Maluku. Inilah yang selalu kita jaga, dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten, utamanya dengan Bulog, ini hampir setiap hari kita melakukan koordinasi ini untuk memastikan bahwa stok pangan di Provinsi Maluku jelang puasa dan Idul Fitri untuk 9 bahan pokok kita bisa kendalikan dengan baik. Seperti itu. Sementara itu, Kepala Perum Bulog Maluku Saldi Aldrin mengaku bahwa pihaknya siap mendukung Pemprov Maluku dalam kaitannya dengan pemenuhan stok bahan pokok di Provinsi Maluku menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Baik, Bulog siap membantu Pemprov Maluku dalam penyediaan stok, Pak. Ya. Jadi stok yang kami akan siapkan seperti Bapak sampaikan tadi, kita akan bertahap, Pak, mulai nanti tanggal 14 sampai tanggal 24 itu. Besarnya cukup besar untuk Kota Ambon saja, Pak. Itu nanti ada besar sekitar 6.500 ton beras medium Ya. dari luar negeri, dari Vietnam, Thailand, dan Pakistan. Dan sudah ada juga masuk tanggal 10 kemarin, Pak, sudah ada 50 ton. Kemudian nanti untuk gula pasirnya juga kita akan pasok lagi dari Malang, Pak, Kebun Agung, ada 50 ton lagi. Kemudian minyak goreng masih ada 156.000 liter lagi akan kita pasok kembali, ya. Dan ini salah satu bentuk kita membantu Pemprov ini dalam penyaluran beras SPHP, beras yang bersubsidi, Pak. Ya. Ini akan kita salurkan, dipantau oleh Pemprov, dibantu oleh teman-teman dari Satgas Pangan, termasuk dari kepolisian. Ya. Yang rencananya nanti hari Rabu tim dari kantor pusat akan hadir di sini untuk memantau harga-harga pasar yang di Maluku. Mungkin itu. Jadi gambaran secara umum harga kebutuhan pokok baik harga maupun stok sampai dengan hari ini masih terkendali dengan baik. Tidak ada kenaikan harga yang signifikan atau berlebihan yang berimpact terhadap daya beli masyarakat. Nanti agenda ke depan dalam waktu dekat ini juga Bapak Gubernur telah menyurati Kepala Direktur Utama Bulog untuk melakukan kerjasama antara pemerintah Provinsi Maluku dengan Bulog, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan beras dan gabah di Provinsi Maluku. Artinya Bulog akan bersedia melakukan pembelian gabah dan beras di tingkat petani melalui skema PSO atau Public Service Obligation. Jadi dia bisa membeli dengan komersialisasi harga, sehingga ini juga akan memastikan hasil produksi petani itu akan terbeli oleh Bulog. Nah, ukurannya nanti impact, kita punya nilai tukar petani akan kita naikin gitu. Dan saat ini sudah 100,4, artinya nilai tukar petani di Maluku sudah sangat luar biasa baiknya. Seperti itu aja kira-kira.